Halo everyone, welcome to Study with me. Oke, sebelum lanjut, let me introduce myself ya. Hai, perkenalkan nama saya Hasna Alia, NPM A1G022038 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Ada dua topik penting yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, pembiayaan, dan yang kedua, manajemen sarana dan prasarana. Nah, pada pembahasan pertama yaitu pembiayaan. Yang kita harus tahu dulu apa sih konsep pembiayaan pendidikan. Jadi, konsep pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 yaitu pertama, kenaikan harga, yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pelajaran, yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah, yang keempat, meningkatnya standar pendidikan, yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, yang keenam, yaitu meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan itu terdiri dari yang pertama dasar yuridis. Dasar yuridis ini yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga peraturan perundang-undangan, dan yang kedua dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Yang ketiga yaitu sumber keuangan sekolah. Bisa kalian lihat kan sumber keuangan sekolah. Ada pemerintahan pusat, Pemda, siswa, yayasan, pengusaha, orang tua, alumni, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Yang keempat, kategori biaya pendidikan. Itu digolongkan jadi dua ya, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, dan biaya masyarakat, biaya pribadi. Kita bahas satu-satu nih. Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung artinya biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah melalui biaya hidup, transportasi, biaya jalan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lain. Yang kedua, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Lanjut nih ke pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta. Yang kedua, pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam, dari fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, tahun 2010 fungsi pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan
mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula, dan menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah. Lanjut ke manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Apa sih sarana dan prasarana? Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses kependidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lanjut nih ke tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan. Kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis. Yang kedua, manfaat dari sarana dan prasarana itu sendiri dapat membantu dalam menentukan tujuan. Lanjut ke meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat terlihat dari tujuan, jenis dan bentuk tindakan, petugas pelaksanaan, bahan peralatan yang dibutuhkan, kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, dan realistis. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikutsertakan unsur orang tua murid. Yang ke-8, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang pertama, barang bergerak. Barang habis dipakai dan barang tidak habis dipakai. Barang bergerak ini yang pertama, barang habis dipakai, yaitu menyusun daftar sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Yang kedua, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Yang kedua, barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan. Lanjut ke pengadaan sarana dan prasarana. Kalian bisa lihat di samping cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015. Lanjut
Lanjut ke inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik yang pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sekolah bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Lanjut ke pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015. Lanjut ke penghapusan sarana dan prasarana. Itu tadi pembahasan materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!